Pemirsa, 26 orang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 8 korban luka hingga kini masih dirawat intensif karena patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Rencana evakuasi 26 korban yang masih tertimbun longsor terpaksa dibatalkan. Kondisi tanah yang belum stabil dan terus bergerak menimbulkan potensi longsor susulan. Sehingga tim SAR menunda operasi untuk meminimalkan resiko petugas di lapangan. Pergerakan tanah kembali terjadi dan sempat membuat relawan mundur. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan. Sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat. Data hingga siang ini akibat peristiwa ini 923 jiwa mengungsi dan 26 orang yang hilang diduga tertimbun material longsor. Bencana ini membuat 48 rumah tertimbun longsor. Warga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian karena kondisi masih berbahaya. Sementara itu, 8 korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Dari 8 korban ini, 3 orang diantaranya masih dirawat di Puskesmas Pandanarum, sementara 5 orang yang mengalami luka cukup parah harus dirujuk ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, upaya pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari ke-7. Tim SAR gabungan kembali fokus di 3 titik pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Memasuki hari ke-7, tim SAR gabungan akan fokus pencarian di 3 titik, yakni worksite A1, B1, dan B2. Dalam pencarian hari ke-7 ini, tim Basarnas akan memaksimalkan penggunaan anjing pelacak, penggunaan pompa air, serta alat ekstrikasi manual dan modern. Selain itu, penggunaan drone dilakukan untuk memantau retakan tanah yang dapat memicu longsor susulan yang bisa membahayakan tim pencarian. Masih ada 5 korban yang belum ditemukan. 18 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lainnya pemirsa, 1 pekan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan korban perundungan meninggal dunia. Polisi periksa 6 orang saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisham menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah.
Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Nah, penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Oke, Bang, ya. Kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dibunuh karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh, tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak ku masukku, tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau ku bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanut 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir juga menyebabkan kemacetan di Jakarta. Pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus alami mati mesin.